Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ibu. Pada video kali ini kita akan masuk ke bab 2, materi bab 2 yaitu tentang himpunan. Nah, di sini yang akan Ibu bahas 3, yaitu pengertian himpunan, anggota himpunan, dan cara menyatakan himpunan. Langsung saja ya supaya tidak usah lama-lama. Yang pertama, pengertian himpunan. Himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki ciri atau sifat sama dan terdefinisi dengan jelas. Jadi himpunan itu harus terdefinisi dengan jelas, ya. Sekarang supaya tahu himpunan itu yang seperti apa, Ibu langsung ke contohnya ya. Yang mana yang himpunan, yang mana bukan himpunan, kita langsung ke contoh. Di antara kumpulan berikut ini, tentukan kumpulan yang termasuk himpunan. A. Kumpulan smartphone bagus. Nah, kalau yang ini himpunan atau bukan himpunan? Ingat, himpunan itu terdefinisi dengan jelas. Nah, kumpulan smartphone bagus. Di sini kita lihat ini ada kata bagus. Nah, kalau kata bagus ini jelas tidak definisinya? Tidak jelas ya, karena bagus menurut Ibu belum tentu bagus menurut kamu. Jadi ini relatif. Nah, Ibu mandang handphone itu, smartphone itu bagus, tapi belum tentu kan kalian bilang bagus. Nah, berarti ini bukan himpunan. Kemudian contoh nomor 2, kumpulan tumbuhan monokotil. Nah, tumbuhan monokotil ini kan ada syaratnya nih, kumpulan tumbuhan monokotil. Jadi hanya monokotil saja. Berarti ini himpunan atau bukan himpunan? Nah, karena syaratnya jelas, berarti ini merupakan himpunan. Karena di sini merupakan syarat keanggotaannya yaitu tumbuhan monokotil. Jadi tidak boleh tumbuhan yang lain. Hanya tumbuhan dengan biji berkeping tunggal yang menjadi anggota kelompok itu, anggota kelompok ini ya. Jadi ini merupakan himpunan. Ini jelas ya syaratnya ya, hanya tumbuhan monokotil, jadi tidak boleh tumbuhan yang lain. Kemudian yang C, kumpulan buah yang berasa asam. Nah, kita lihat di sini asam. Asam itu definisinya jelas tidak? Nah, karena asam itu tidak jelas ya, karena ini kan rasa. Jadi setiap orang itu berbeda-beda. Berarti ini bukan himpunan karena asam, misalnya kita nih buah mangga misalnya. Kumpulan buah yang berasa asam. Nah, mangga itu kan kalau menurut Ibu asam, belum tentu menurut kamu asam, ya kan? Nah, berarti ini bukan himpunan. Jadi kita tidak bisa menyebutkan anggotanya karena ini asam ini relatif ya. Kemudian kumpulan yang panjangnya lebih dari 3 meter. Nah, kumpulan ini kumpulan bambu ya, maksudnya ya, kumpulan bambu. Ini kurang Ibu catat, kumpulan bambu yang panjangnya lebih dari 3 meter ya. Nah, bambu yang lebih dari 3 meter itu kan bisa diukur ya. Jadi anggotanya itu ini udah jelas, ada syaratnya 3 meter. Syarat keanggotaannya jelas. Maka kalau jelas seperti ini, berarti ini disebut dengan himpunan. Oke ya. Himpunan. Lanjut, kumpulan siswa kelas 7A yang berjilbab. Nah, siswa kelas 7A kan banyak ya. Nah, ini ada syaratnya yang berjilbab. Berarti ini himpunan atau bukan himpunan? Berarti ini himpunan karena terdefinisi dengan jelas. Hanya yang berhijab saja berarti himpunan. Misalnya yang berjilbab itu Ani, kemudian Ana, kemudian
Rani. Nah, hanya yang berjilbab saja yang masuk dalam anggota himpunan. Nah, seperti ini ya, berarti ini himpunan. Kemudian kumpulan buku yang menarik. Nah, kumpulan buku yang menarik ini himpunan atau bukan himpunan? Ini bukan himpunan. Bukan himpunan. Karena menarik menurut kamu belum tentu menarik menurut ibu bukunya, ya kan? Jadi ini bukan himpunan karena definisinya tidak jelas ya. Syaratnya tidak ada, menariknya yang seperti apa. Oke ya, ini bisa dilihat di sini masih banyak contoh lain, misalnya kumpulan warna rambu-rambu lalu lintas. Nah, warna rambu lalu lintas itu kan ada 3 saja kan, merah, kuning, hijau. Berarti itu himpunan atau bukan? Himpunan karena jelas, ya kan? Berarti anggotanya merah, kuning, hijau, ya kan? Nah, pengertiannya sampai di sini dulu. Sekarang kita lanjut ke anggota himpunan ya. Anggota himpunan. Suatu himpunan dilambangkan dengan huruf kapital, misalnya A, B, C, atau D. Nah, seperti ini ya. Oh, ini belum ada ya. Nanti ibu kasih contoh ya, himpunannya seperti apa. Kemudian anggota himpunan dilambangkan dengan elemen. Nah, ini bacanya elemen ya. Jadi kalau misalnya kita mau masukkan anggota himpunan itu dilambangkan dengan E. Bukan anggota himpunan dilambangkan dengan E, kemudian dicoret. Ini berarti bukan anggota himpunan. Nah, langsung saja kita menyatakan himpunannya supaya tahu gimana caranya menyatakan anggota himpunan. Sekarang kita caranya ya, cara menyatakan anggota himpunan. Yang ketiga, ada 3 cara untuk menyatakan himpunan. Yang A, menyatakan himpunan dengan mendaftar anggota-anggotanya atau yang biasa disebut dengan metode tabulasi. Nah, contohnya A sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini pernyataan himpunan dengan mendaftar anggota-anggotanya. Ini mendaftar ya, mendaftar anggota-anggotanya. Ini contohnya. Kemudian yang B, menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan atau yang biasa disebut dengan metode bersyarat. Ini biasanya ada syaratnya. Seperti ini, A sama dengan, jangan lupa pakai kurung kurawal ya. Kalau menyatakan himpunan, X sedemikian hingga X kurang dari 5, karena ini kan 0, 1, 2, 3, 4. Jadi ini kurang dari 5. Jadi X kurang dari 5, X anggota bilangan cacah. Mengapa anggota bilangan cacah? Karena bilangannya mulai dari 0. Nih 0, 1, 2, 3, 4. Berarti ini bilangan cacah yang kurang dari 5, 0, 1, 2, 3, 4. Cara penulisannya untuk notasi pembentuk himpunan seperti ini. Jadi kalau kalian mau tulisnya nanti, jangan lupa misalnya A sama dengan himpunan A ya. X sedemikian hingga. Nah, untuk yang ini merupakan apa yang dimau, apa yang kamu mau. Nah, misalnya yang kamu mau ini, bilangan cacah yang kurang dari 5. Berarti apa yang dimau? Berarti X kurang dari 5. Karena kan sampai 4 saja, kurang dari 5. Kemudian ini merupakan keterangannya atau syaratnya. Ini syaratnya atau keterangan saja ya. Keterangan. Jangan lupa tutup menggunakan kurung kurawal. Jadi X anggota, ingat tadi anggota bilangan cacah. Jadi elemen ini untuk menyatakan anggota himpunan. Anggota himpunan ya. Nih. X anggota bilangan cacah. Nanti Ibu akan kasih contoh ya nanti di sini. Kemudian cara yang ketiga, menyatakan himpunan dengan kata-kata atau metode deskripsi. Nah, himpunan A sama dengan bilangan cacah kurang dari 5. Kan ini nih.
yang mau kita cari nih, 0, 1, 2, 3, 4. Berarti itu merupakan himpunan cacah kurang dari 5, ditulis dengan kata-kata. Jangan lupa kalau nulis himpunan itu menggunakan kurung kurawal. Kalau tidak menggunakan kurung kurawal juga boleh pada kata-kata ini, tapi ditulis di sini. Himpunan ini merupakan himpunan bilangan cacah kurang dari 5. Nah, kalau tidak pakai kurung kurawal boleh, tapi kamu tulis ya himpunan. Tapi biasa yang sering dipakai itu yang ini. Oke ya. Jadi ada 3 cara. Yang pertama dengan mendaftar anggota-anggotanya. Cara yang kedua dengan notasi pembentuk himpunan. Cara yang ketiga dengan kata-kata. Itu saja cara menyatakan himpunan. Langsung saja kita ke contoh. Nyatakan himpunan berikut dengan kata-kata, notasi pembentuk himpunan, dan mendaftar anggota-anggotanya. Jadi tiga-tiganya ini kita buat di sini. Oke? Jawaban. Langsung ya Ibu ke jawaban ya. Yang pertama dengan kata-kata dulu. Dengan kata-kata. Kalau dengan kata-kata berarti seperti cara yang ini. Karena di sini C adalah berarti ini himpunan C ya. C. Jangan A lagi karena ini kan contoh nih. Ini kan contoh yang A. Sesuaikan ya dengan soal karena soalnya C, kita juga jawabnya dengan C. C sama dengan himpunan bilangan prima kurang dari 10. Nah, tulis dengan kata-kata. Berarti ini bilangan prima kurang dari 10. Nah, sesuaikan ya dengan ini ya, himpunan bilangan prima yang kurang dari 10. Nah, berarti himpunan C sama dengan bilangan prima kurang dari 10. Jangan lupa kurung kurawalnya. Kemudian dengan kata-kata sudah, kemudian dengan notasi pembentuk himpunan. Yang kedua, notasi pembentuk himpunan. Notasi pembentuk himpunan, ingat tadi udah Ibu bilang karena ini C ya. Jadi kita tulis C sama dengan kurung kurawal. Kemudian X sedemikian hingga X. X-nya apa nih? Kurang dari atau lebih dari? X-nya kurang dari 10. Berarti kurang dari 10. Ingat ya, ini kan tadi udah Ibu jelaskan. Di sini apa yang dimau? Nah, yang kita mau kan kurang dari 10 nih X-nya. Nah, keterangannya apa? Keterangannya X-nya anggota bilangan prima. Jangan lupa tutup kurung, oke? Karena di sini bilangan prima, jadi di sini kita juga bilangan prima, oke? X-nya kalau dalam matematika kalian bisa menulis X seperti ini. Nah, kalau seperti ini juga boleh. Ini sengaja Ibu bedakan ya, boleh seperti ini, boleh seperti ini X-nya. Tapi kalau dalam matematika biasanya Ibu nulis X-nya seperti ini supaya beda dengan kali, ya kan? Nah, seperti ini saja notasi pembentuk himpunan. Kemudian setelah kata-kata, notasi pembentuk himpunan, sekarang mendaftar anggota-anggotanya. Mendaftar anggotanya. Nah, cara mendaftar anggota-anggotanya berarti kita sebutkan bilangan prima, sebutkan bilangan prima yang kurang dari 10. Nah, kalian tahu tidak bilangan prima? Bilangan prima itu bilangan yang bilangan yang habis dibagi dengan bilangan itu sendiri dan 1. Nah, berapa bilangan prima itu? 2. Kemudian 3. Ini yang habis dibagi dengan bilangan itu sendiri dan 1 ya.
Kemudian 5 hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. 5 hanya bisa dibagi dengan 5. 3 hanya bisa dibagi dengan 3. Tidak boleh dibagi dengan yang lain. 4 kenapa tidak masuk, Bu? Karena 4 tidak bisa bisa dibagi dengan 2. Jadi 4 tidak masuk. Kemudian 7. Kemudian 9 masuk tidak? 9 tidak, karena 9 bisa dibagi 3. Jadi 9 tidak masuk bilangan prima. Kemudian 11, kemudian 13 dan seterusnya. Ini merupakan bilangan prima. Nah, di sini ada syaratnya. Nih, himpunan bilangan prima yang kurang dari 10. Kurang dari 10 berarti 11 masuk tidak? Tidak. Berarti sampai di sini batasnya nih. Berarti di sini jawabannya 2, 3, 5, dan 7. Jangan lupa kurung kurawalnya. Oke, sangat mudah ya. Semoga kalian paham dengan penjelasan Ibu. Semoga mudah dipahami. Ini dengan kata-kata, dengan notasi pembentuk himpunan. Ini mendaftar anggota-anggotanya. Oke, minggu ini kalian tidak ada tugas, tapi kalian Ibu minta komen di kolom komentar. Komennya kalian cuma sebutkan nama, kemudian kalian sebutkan himpunan yang contoh himpunan, kemudian contoh yang bukan himpunan. Apa? Seperti ini ya. Misalnya nama saya Rani Saputri misalnya. Himpunan, contoh himpunan. Misalnya siswa di kelas 7B yang berkacamata, kumpulan siswa di kelas 7B yang berkacamata. Nah, yang berkacamata misalnya hanya 2 orang. Berarti kan itu merupakan himpunan kan, karena dia ada syaratnya yang berkacamata. Jadi yang tidak berkacamata tidak masuk di dalam anggota ini. Berarti ini merupakan himpunan. Kalau yang bukan himpunan, misalnya kumpulan siswa SMP 3 yang berambut panjang. Nah, itu kan masih tidak jelas ya, tidak jelas karena rambutnya panjang. Rambut panjang itu yang gimana sih? Misalnya rambutnya sebahu, itu panjang atau pendek? Kalau menurut laki-laki itu udah termasuk panjang. Kalau menurut Ibu itu masih pendek. Berarti itu bukan himpunan karena tidak jelas. Jadi kalian komen nama, contoh himpunan dan contoh bukan himpunan. Oke, tidak ada minggu ini kita tidak ada tugas ya. Hanya itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kalau ada pertanyaan tanyakan di grup ya, seperti biasa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.